Halo, selamat bertemu lagi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian di online prayer meeting pada malam hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian saudari kita Velina dan saudara kita Ivan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama buka di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin bertemu sekali lagi dengan Tuhan, memanjatkan doa-doa kami. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan kepada kami yang tidak layak ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kesaksian dari saudari kami dan saudara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin waktu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari saudara-saudari kita yang akan menceritakan kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memimpin jalan hidup mereka sejauh ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mendengarkan lagu yang akan dibawakan saudari kita, Keisha. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Halo, welcome Ivan sama Velina. Halo. Ya, kita bersyukur ya kalian bisa men-sharingkan sedikit dari perjalanan hidup kalian belakangan ini. Mungkin sebelum kita mulai, kita akan minta Ivan untuk bisa memperkenalkan diri dulu dan bersama dengan keluarga. Monggo, Van. Yeah, thank you. Saya Ivan, terus ini istri saya Velina. Kita punya 2 anak, satu yang besar cewek Selin, yang kecil Jason sih. Masih ya kecil sih, umur 7 sama 4 tahun.
Ya, oke. Sekarang mungkin bisa sharing sedikit belakangan ini kayaknya ada pengalaman yang luar biasa ya kalian berdua. Mungkin bisa sharing sedikit apa yang terjadi. Monggo. Oh, oke, thank you waktunya. Pertama kali mau sharing mungkin ini kalau misalnya cerita detail itu pasti mungkin bisa 1 jam mungkin ya. Jadi aku maksudnya tak poin-poinnya aja yang tak ceritain. Waktu itu kan kokoku itu dia sih beda 2 tahun sama aku, dia umur 39. Waktu tanggal 27 Juni itu dia kayaknya kita baru pulang dari Bali ceritanya waktu itu. Terus dia mungkin waktu itu ada gejala panas, tapi sama dia nggak dirasa. Terus akhirnya kita suruh cek dia itu antigen, dia nggak mau juga. Terus suruh ke dokter untuk kan batuk, awal cuma batuk sedikit aja. Terus habis itu batuknya itu mulai tambah parah. Nah, tambah parah sama dia dibiarin juga. Habis itu akhirnya dia itu mulai badannya meriang. Terus habis itu dia mulai kayak lemas. Habis itu indera penciumannya itu hilang gitu loh juga. Terus habis itu terakhir itu mulai mual, diare. Tapi kita suruh ke dokter, dia tetap nggak mau. Dia minta isoman aja. Pokoknya aku dikasih obat-obatan aja. Yang penting aku isoman bisa sembuh gitu loh kan. Temennya itu ada yang kayak gitu bisa survive, dia mikirnya gitu kan, umurnya masih muda mungkin ya waktu itu. Sampai kita ini kan kepikiran ya, dia apartemen dia isoman di apartemen itu sendirian. Sampai akhirnya sama adik itu kita cari-cari paketan yang dari rumah sakit waktu itu, mungkin isoman yang perawatnya datang ke rumah, terus mana gitu kasih obat vitamin kayak gitu-gitu, datang tapi tiap hari datang gitu loh. Nah itu kita telepon ke rumah sakit manapun itu penuh semua. Dari Nashos itu ada paketan itu penuh. Terus Siloam juga penuh juga. Habis itu kita setiap hari kontrol dia by phone aja sih. Apa kok sesek enggak katanya. Kok berangkat aja periksa lah paling enggak itu antigen atau PCR. Tapi dia tetap enggak apa-apa. Percuma aku tes. Aku hasilnya pasti positif. Maksudnya dia merasa badannya dia itu tanda-tandanya udah pasti COVID gitu loh. Kemis pindah apartemen itu dia Kemis Sabtu itu kita kasih sih obat-obat kayak antivirus, Avigan, berikan asitromisin, terus vitamin D, vitamin C semua kita kasih. Habis itu dia mau katanya memang itu. Terus aku datang ke apartemen, nggak tanyain kan ya apa aku sesak tak? Iya dia bilang gitu. Terus kemarin bisa tidur tanya gitu. Ya gak bisa, tidur sebentar bangun, dia bilang gitu. Terus habis itu ya sudah kita ke rumah sakit aja. Waktu itu kan dia di apartemen di daerah PTS sana. Terus tak bawa saturasi masih oke. Saturasi waktu itu ditanya itu 90 deh. Saturasi 90. Terus ditanya itu ya sudah aku coba kan tapi nafasnya itu kerasa kalau ngos-ngosan sesek gitu loh. Berat. Terus gitu aku pergi ke National Hospital itu dibantu sama sepupu anter. Terus Ivan ini dia cuma ngedrop aku di daerah barat. Aku sama sepupu itu anter ke National Hospital. Dia pulang lagi. Soalnya kan mama satu kamar sama Koko waktu tidurnya itu. Jadi dia ngurus mama nganter antigen juga. Nah terus itu aku cari ke National Hospital itu penuh, dibantu sama Evangelis Termina. Gimana caranya supaya dapat IGD, maksudnya paling nggak ditangani, tapi ya kamarnya full semua. Terus Ivan telepon aku, kenapa mati kan mama ini positif juga, dia bilang gitu antigen nih. Terus itu aku tambah bingung ya toh. Terus itu ya apa ini ya, kok ke Pramita kalau gitu mama PCR sekalian, tapi mungkin PCR-nya nggak bisa hari itu juga. Jadi mama hasilnya kan baru hari Senin, jadi antigen positif itu langsung tak PCR lagi, tapi kan hasilnya Senin. Ya. Jadi akhirnya ya mama tak bawa ke Pramita juga gitu. Bawa ke lab juga, maksudku sekalian lah, kan lansia juga toh, takut misalnya maksudnya si awal ditangani kan lebih baik daripada itu. Ya, terus habis itu Mas Mari ya waktu itu mama aku ketemu di lab, tapi ya cuma sekedar lihat-lihatan sih, kan nggak mungkin deket-deket juga, yaitu pertemuan terakhir mereka jugaan. Jadi setelah dari
lab itu, terus habis itu kok tak pulang lagi ke apartemen, aku cari rumah sakit soalnya nggak nemu. Terus kita bingung cari oksigen, soalnya dia sesak nggak dapet rumah sakit toh. Terus aku pulang mencari oksigen itu, dapat itu dibantu adik sini Tuban, aku tinggal ngambil toh. Terus kita itu dibantu orang alien juga. Ada orang alien juga sih bantu minjem tabung oksigen. Kita nggak maksudnya free gitu loh, kita nggak dikenai biaya apa-apa, cuma kalau misalkan kembalikan cuma perlu diisi full, itu dikenalin sama evangelis terminal juga. Itu guru sekolah minggu nih adikku sih dulu waktu di pusat itu loh Ciangfeng itu ya. Terus habis itu aku setelah oksigen itu aku cari rumah sakit lagi di daerah timur, kan rumahku di daerah timur. Cari ke Unair penuh, rumah sakit haji penuh. Ke Mitra Setari tak datang, Mitra Kenjeran tak datang sampai 2 kali itu. Enggak, Mitra Kenjeran pertama sore kan kita datengin penuh juga. Terus akhirnya kan kita bawain oksigen ke tempat Koko kan, ajari caranya make paling enggak kan. Terus habis itu pulang sampai kita rumah terus dikabarin adikku katanya ada di Mitra Kenjeran itu ada tempat, kita langsung berangkat lagi. Ternyata sampai sana ya dibilangin full lagi sih. Iya. Satu ya bilang full, habis itu tak bilang pasien sudah perjalanan ke sini loh, sus masa nggak ada? Iya Bu, kita benar-benar penuh, nggak ada. Ya sudah akhirnya kita, aku waktu itu kan ya maksudnya ke apartemen tuh bilang BUko ya sudah pakai oksigen ini dulu. Terus aku doa bersama, maksudnya biar malam ini dikasih tidurnya, maksudnya biar besok lebih better gitu loh maksudku. Terus habis itu ya sudah kita pulang ke rumah. Terus habis itu tidur, besok itu jadwalnya kita vaksin yang kedua tanggal 5 Juli itu. Jadwalnya vaksin, terus aku tinggal vaksin ambil Ivan itu. Tapi habis itu katanya adikku, Koko itu saturasinya kok mulai turun lagi. Jadi 80 gitu loh. Terus terakhir itu kan aku antri vaksinnya juga kan, baru selesai itu jam 2 ya. Jam 2 sambil hasilnya Koko itu juga baru keluar, hasil lab PDS yang ronsen paru itu baru keluar juga. Memang dia ada bilateral pneumonia waktu itu. Jadi bingung mama, ya bingung ngurusi Koko, ya bingung di rumah ini mama juga mau diisolasi di mana. Awalnya rencana mau dipindah ke hotel, cuma kita nggak tega ya, maksudnya kan lansia kalau di hotel sendirian. Terus habis itu kita waktu itu kita telepon ambulan, full semua buat bawa ke rumah sakit. Soalnya pas hopeless ya, kita mobil pribadi nyari rumah sakit dibilang full semua gitu. Ya apa pikirannya kita, ambulan mungkin diprioritas soalnya kan ada sirena dan lain-lain. Tapi ambulan pun ya waktu itu bilang juga sih. Ambulan ke mana-mana itu juga ditolak ke IGD, makanya ambulan juga nggak bisa mastiin jam berapa bisa jemput Koko karena mereka muter-muter terus sampai nyari rumah sakit ketemu pasien sebelum-sebelumnya kan, gitu loh. Terus habis itu akhirnya kita nekat dilengkap pakai face shield gitu, pakai masker double, bawa Koko ke rumah sakit, ambil buat tabung oksigen itu ya dibantu sepupu juga satu lagi. Jadi Ivan sing nyetir, aku sing di depan, terus itu ada sing Koko ambek sing buat tabung, megangi tabung gitu loh. Sampai katanya lek mari vaksin itu mesti istirahat ya semestinya. Iya, tapi kita ya apa ya? Maksudnya ya kita terpaksa karena ya nggak ada lagi sing nganterno toh ya wis kemana-mana kita ya berdua toh ini ya toh. Terus akhirnya waktu itu ke Mitra toh, terus kita turun rumah sakit, sus tolong sus, ini pasiennya sesek mau rawat inap. Oh nggak bisa Bu, ini soalnya kamarnya full, dia bilang gitu. Terus habis itu antri 8 orang. Antri 8 orang, ini ada yang masih belum sadar, saturasi 50 juga belum didapat kamar. Kita nggak akan jamin jam berapa masuknya juga. Pokoknya aku ngeyel maksa itu. Pokoknya saya mau di sini sus. Nggak apa-apa sus, saya belum dapat kamar, saya tetap antri di sini sampai jam berapapun dipanggil ya saya tetap di sini. Saya nggak mau pindah rumah sakit lain. Terus suster bilang ya sudah kalau mau daftar dulu di sana.
Nah habis itu setelah daftar terus mari kita kayak dikasih hikmat gitu loh ya, maksudnya memang setiap langkah kita ini kayak step by step itu Tuhan itu ngatur, sehingga maksudnya aku bilang sus tolong ya dok tolong ya ini kan pasiennya saturasinya kan kurang baik, tolong dipantau oksigennya berapa, saya soalnya nggak tahu tekanannya berapa, maskernya harus rapat apa, kan bukan nakes tuh jugaan ya, tolong dibantu. Terus sama dia di mana orangnya, didatangi kok naik mobil, terus loh ini kok pakai masker ini, harusnya kan ini kan masker nebul, saya nggak tahu dok, tolong kalau ada di sini tolong dipinjamkan, soalnya saya memang bukan maksudnya nggak ngerti, takut gitu loh jugaan, sesek jugaan. Habis itu ya sudah tebus masker ini di farmasi, dia bilang gitu. Mari tak tebus, habis itu tak kasih suster, sus ini ya sudah, terus pasiennya udah bisa jalan nggak gitu, oh boleh masuk ya sus ya, paling nggak aku ya sudah susah bawa masuk, mereka gitu aku dorong dia pakai kursi roda di sana, ya puji Tuhan itu ditangani sih, dibuka satu bed IGD itu memang belum dapat kamar, tapi di IGD waktu masuk itu kok tanya aku sudah dapat kamar tak, aku bilang aku nggak tahu dapat kamar nggak, paling nggak saturasimu oksigenmu dipantau gitu loh sama dokternya, paling nggak aku kan wis ending tau lega. Terus ternyata ada satu bed IGD dibuka ya wis lega. Nah waktu koko lagi ditangani itu dirawat itu dokternya panggil kita keluarga, ditanyai gejalanya apa, sudah minum obat apa, riwayat medisnya itu apa aja. Nah ada orang lain juga datang, dia bilang gimana ya dok, perawatnya bilang ke kepala IGD-nya, ini ada pasien dengan saturasi 11 loh dok, gimana dia mau rawat inap. Ya dokternya bilang ya gimana lagi, orang kita sudah full kok jugaan. Dan terus gimana dok, kita disuruh cari rumah sakit lain lah gitu. Wah kalau rumah sakit lain sih saya jamin nggak akan keburu. Jadi mungkin bener-bener di perjalanan sih udah meninggal kata dokternya sih kayak gitu. Makanya aku dibilang gitu juga shock sih, maksudnya sampai sekeos itu ya maksudnya situasi ya apa ya wis rasanya kok nggak sampai orang itu nggak bisa ditangani, ya wis dibiarno nek memang wis segitu ya wis gitu loh. Maksudnya maksudnya itu kan nyawa ya, tapi ya seakan-akan ya mungkin karena juga wis overload kepenuhan rumah sakit ya juga wis capek gitu ya mungkin. Nggak bisa apa-apa soalnya. Iya. Ya, terus mereka kalian bilang saturasi 11 ya? 19. Iya orang ya itu. Ada orang sih di situ. Ya jadi kayak ya setelah koko di tangan itu ada pasien datang lagi itu yaitu saturasi 11 itu. Ya setelah di sana sampai di depannya admin rawat inap pun susternya bilang, sus saya mau urus admin rawat inap. Loh kita nggak bisa bu, orang ini rumah sakitnya full nggak ada kamar kayak gitu loh. Terus habis itu loh gimana toh sus, orang saya dari IGD itu disuruh ke rawat inap sus. Terus mungkin ada kasir di sebelahnya tuh ngomong bisik-bisik gitu loh, ada kamar gitu loh. Oh ya bu ya, itu saya teleponkan dulu. Ditelepon di IGD, oh ya IGD ini ngomongi ya memang ada pasien ini, terus ditangani di IGD. Nah itu DE baru buka nomor kamarnya. Nah setelah itu ya wis mari itu kita pun ya sudah, terus dapat kamar ya udah kita boleh pulang. Namun kita ini ya capek. Jam piro ya 11 malam ya waktu itu ya, apa jam 10 ya? Dapat kamar itu jam enggak sih jam 8-an. Oh jam 8. Jam 8-an sih. Nah, dapat kamar itu. Pikir gue boleh pulang ya, ternyata enggak. Di sana sih dijantur lagi, suruh tunggu di loh dok saya ini sudah dapat kamar boleh pulang ya. Oh ya enggak bisa bu, tunggu di luar ya bu sampai saya panggil. Di sini tuh masih banyak adminnya, jadinya. Jadi aku tunggu di parkiran itu sampai malam-malam itu posisi jas hujan itu basah kabeh, keringetan kabeh. Dalam itu baju wis basah kabeh atau keringetan, pakai jas hujan ya kan. Pakai APD lengkap. Masker 2, face shield. Nah, terus itu ya wis sampai selesai itu keluar dari rumah sakit jam 1 malam. Iya, itu pun kita ngomong sus, kita ini lapar sus. Kalau misalkan masih lama tak tinggal keluar makan dulu ya sus ya. Maksudnya kita ke kantinnya tutup karena PPKM, kantin di rumah sakit ya bis. Akhirnya kita pakai cara itu supaya maksudnya paling enggak kita oke lah, paling enggak diperboleh, maksudnya dicepetno gitu loh. Akhirnya ambil dia dicepetno baru pulang jam sampai rumah itu dalam kondisi belum makan jam 1 ya. Setengah dua.
Habis itu kita mandi dulu, masih kerama baru makan. Itu jam 1-an baru tidur, jam piro nggak ngerti. Setengah 3-an baru tidur. Ya rare sih. Anak-anak wis tidur kabeh ya. Nah, iya, kalian jagai anak-anak ya apa supaya nggak sampai terpapar juga? Ya pasrah sih, Bu. Maksudnya ya kita bingung. Maksudnya mama di rumah positif, ya toh. Ya anak-anak ya cuma ada ya asisten rumah tangga kan 1, ya kan. Jadi ya wis, ya kita bingung, maksudnya seharian ninggal gitu, ya wis kita pasrah sih, maksudnya maksudnya doa maksudnya ya semoga maksudnya anak-anak ini juga ya nggak ketularan atau ya apa ya. Tapi anakku tidur di sebelahnya, anak-anak kan tidur di sebelahku juga, aku sih tidur mesti pakai masker, jadi aku jagai, kita nggak bisa maksudnya beda kamar. Ya cuma aku jagainnya tidur pakai masker, mereka juga tidur maskeran semua juga. Jaga ini gitu tau. Cuma Ivan memang dia tidak bisa tidur pakai masker. Terus habis itu besoknya itu dia mesti enakan sih Koko itu. Maksudnya bisa telepon, aku obatku di apartemen ketinggalan, tolong bawa no sini apa-apa gitu loh. Habis itu ya kamu sesak. Waktu di IGD itu tanya suster Yesus, pasiennya masih sesak. Nah, dia bilang enggak Bu, sudah enggak. Tadi tanya enggak. Terus tak lihat Koko itu waktu aku ngurus admin IGD pun itu tak lihat dia tidur enak. Jadi memang dia bisa tidur mungkin ya, oksigennya wis kena, dia bisa tidur enak. Besok itu ya wis mendingan. Tapi kayak aneh, dia tetap lemas badannya. Katanya dokter kaliumnya tinggi. Habis itu kita usaha, pokoknya kita ini berusaha dokter dibilang apa gitu, kita langsung cepet nyari kayak misalkan obat-obatannya, soalnya waktu itu juga rumah sakit kosong semua sih, jadi benar-benar maksudnya mau perlu obat apa ya keluarga harus nyariin sendiri gitu loh. Dan kita ini waktu itu dibantu teman-teman YCF juga YCF ya. Itu contohnya kayak misalnya ya Amanda, C. Evelyn, C. Pauline tuh ya maksudnya komunitas itu ya penting sih di waktu kita ya paling enggak aku telepon, tolong obat ini ada, terus dicari gitu, misalnya dia punya kenalan mamanya punya kenalan ambil orang apotek gitu, ya mereka bantu cari juga, jadi bantu telepon juga kayak gitu. Jadi ya lumayan, maksudnya komunitas itu penting sih di saat kita perlu kayak gini, ada komunitas maksudnya yang kasih bantuan, contoh info obat. Terus habis itu mungkin juga dari keluarga besar itu biasanya kita nggak pernah Zoom sih, tapi sejak aku dirawat di rumah sakit itu tiap sore kita mesti kumpul pas keluarga lewat Zoom, ya berdoa untuk kesembuhan Koko juga. Terus habis itu bantuan ya support materi, support makanan, support obat juga, maksudnya dari keluarga itu juga ada sih. Maksudnya mungkin dengan kejadian kayak gini kita jadi lebih sering intens ketemu ya, jadi tiap sore gitu. Tuhan itu memang mungkin punya rencana kita yang kita nggak ngerti itu. Terus habis itu ya waktu itu Koko 5 hari di ruang isolasi, tapi di sana itu ya setengah ditelantarkan sih aslinya, maksudnya keterbatasan nakes, jadi ambek pasiennya nggak seimbang, jadi setengah kayak yang nggak dianggap juga. Pokoknya kalau kamu kuat ya kamu serve, kok dia anggapannya nggak direken, kayak nggak diperhatiin ambil susternya. Tapi tak bilangin perjuanganku cari rumah sakit ini nggak mudah, aku cerita ke DE. Dipikir DE mungkin aku nggak nyari DE kemana-mana gitu loh ya. Terus itu tak cerita aku tuh lulus ke mitra Kenjeran 2 kali, terus tak cerita semua. Terus DE bilang ya, terus tak kasih semangat sih mbak aku, terus aku berdoa dasar mbak Tuhan, percaya. Maksudnya itu ya paling nggak aku iman ya DE, supaya DE nyanyilah rohaniku, tak bilang gitu juga. Terus itu DE tempat hari itu kepiro? Ini hari kepiro ya? Itu hari dari Senin, Jumat siang itu DE sih Isa. Iya, Jumat. Dari Senin terus Jumat itu DE itu si Isa. Terakhir itu DE Isa sih video call sampai aku tahu DE sesek, terus saya bilang kok nggak usah banyak bicara biar aku sih ngomong aja. Maksudnya kan DE susah tuh nek ngomong, ya tak ceritain, wes kok nggak usah mikir apa-apa. Maksudnya tak besarno supaya DE
berserah berharap ambil Tuhan kayak gitu. Aku juga maksudnya supaya kan dia dewean juga dia nak ngomong apa cuma video call aku ngomong dia denger no ambil dia ngeliat itu memang kayak gitu. Itu hari Jumat pagi, Jumat malam ngomong lagi telepon sama adikku juga. Aku nggak kuat waktu itu, aku lagi video callan juga apa gak kuat aku kayak adik itu semua setengah mati merah gitu. Kita telepon suster terus dibawa ke ya sudah ini mau perlu dibawa ke ICU. Terus waktu dibawa ke ICU itu dia ngomong aku nggak kuat ini mungkin dia sakit itu nggak kuat ya. Ambil nafasnya itu bunyi itu kedengeran di speaker itu gitu. Mas kayak saturasi itu katanya suster waktu itu dicek itu saturasi 83, laju nafas 30 per menit. Katanya kalau terus dikasih oksigen tekanan tinggi itu terus mereka itu kita hampir jemput bola itu ke Grand City itu juga nyari pendonor gitu loh, minta tolong aku bawa ketes dari rumah sakit cuma stempel perlu minta panitia nih minta tolong ini aku tolong Koko di rumah sakit di ventilator di kritis habis itu perlu donor ini tolong dibantu ya. Waktu itu ketuanya juga dokter juga ya kita dikenal coba itu aja sama bapak itu dia juga mau donor golongan darahnya apa tak sebut positif itu akhirnya wis nemu satu pendonor itu ya wis terus kita pulang ya akhirnya orangnya mau sih kalau memang dia lolos screening nanti ya plasma konvalesen ini Koko. Hari Kamis itu aku kan waktu hari Rabu malam itu di telepon ICU sih ini kondisinya pasien menurun Bu saturasi tensinya rendah 70 ini sudah 3 obat tensi terus habis itu ini dari lambungnya itu cairannya ada kemerahan jadi menunjukkan gagal organ jadi kayak pendarahan lambung pendarahan dalam gitu loh jadi kayak ginjalnya kena lambungnya kena jadi dilema kayak komplikasi gitu loh terus akhirnya terus dia bilang ini infusnya diganti jadi pasien dipuasakan diganti dengan infus nutrisi ya ampun itu jam 1:30 pagi loh di telepon itu aku sampai deg jantung itu kan maksudnya lagi terus aku mikir gini Tuhan tolong Tuhan aku kasih aku kekuatan maksudnya sudah aku nggak mau mikir semua tak serahno ke Tuhan jadi buatan aku bisa kembali tidur lagi seperti maksudnya aku lihat yang lain tidur aku mikir dewean kan ya maksudnya ya aku akhirnya doa Tuhan kasih aku supaya aku bisa tidur lagi meskipun aku dapat berita nggak enak gini ya benar memang aku dikasih tidurnya besok paginya itu pasti ada telepon dari rumah sakit lagi aku nggak mau terima tak suruh Ivan sing terima angkatan gitu terus aku bilang loh katanya kamu siap apapun kemungkinan terjadi ya memang aku sudah siap cuma aku nggak mau dengar dewean speaker naik kita dengar sama-sama maksudnya aku tuh kerasa pasti nanti ada berita apa lagi gitu loh aku nggak mau dengar dewean aku bilang gitu ya wes di speaker dokternya bilang ini dengan Bu Venina ada iya saya dengan suaminya kenapa sus terus habis itu kan aku ya dengar juga ini pasiennya ini sudah menurun ya kondisinya detak jantungnya 30 per menit sudah lemah bisa henti jantung suatu waktu gitu terus itu ya sudah nanti keluarga ini langsung segera ke rumah sakit ya kita maksudnya segera ke rumah sakit soalnya pastinya kritis gitu ya sudah aku ambil Ivan ganti baju langsung mau berangkat ke rumah sakit sampai depan rumah enggak berapa 100 meteran ditelepon lagi dari rumah sakit waktu itu Ivan nyetir halo ya dengan Verina ya kenapa sus ini tadi saya sudah telepon sama suaminya ibu ya sus saya sudah dengar kenapa sus ya pasiennya udah dipanggil Tuhan ya jam 9:14 pagi itu ya mereka itu ya maksudnya mungkin Tuhan itu dalam prosesnya itu menyiapkan hati kita disiapkan nggak langsung diambil tapi melalui proses itu kita mau nggak mau mesti rela lah kasihan maksudnya yang sakit juga kasihan sing dari keluarga juga maksudnya bingung gitu loh ya bisa aku akhirnya ya sudah terus aku kabari sing lainnya Koko wes gak ada wes panggil Tuhan ya mungkin maksudnya ya meskipun memang nggak gampang sih cuma aku tahu rencana Tuhan tuh pasti yang terbaik untuk anaknya ya meskipun nggak mudah dimengerti juga ya kayak gitu tapi aku ya bersyukur ya maksudnya itu
dalam prosesnya ini mama juga maksudnya dikasih dari awal nggak tahu sih, nggak tahu mama apa-apa sih maksudnya waktu itu. Sampai Koko masuk rumah sakit itu baru dibilangin 1 hari sebelum Koko meninggal. Itu baru tahu dibilang, masuk baru rumah tahu sakit. Nek Koko masuk rumah sakit. Jadi kita juga bingung itu kan. ngomong ide ya takut drop ya. Soalnya dia kan ya positif toh posisinya. Ya. Tapi ini drop aku juga. Betul. Jadi aku mau ngomong itu juga hati-hati pergumulan juga. Akhirnya aku ngomong, Ma Koko di rumah sakit. Tapi aku nggak cerita di ICU, di ventilator dan lain-lain itu nggak cerita juga. Terus mbak gitu, lo kenapa kok di rumah sakit? Ya mas sesek gitu. Terus lo apa? Kau bisa sesek? Aku lo nggak sesek. Ya kamu maksudnya kamu dipelihara Tuhan sampai sesek ya bersyukur. Soalnya kan memang mama juga sudah vaksin juga. Koko lah belum sih kondisinya waktu itu belum vaksin. Koko belum. Habis itu waktu nggak ada pun kita nggak berani ngomong juga sih. Jadi setelah kita dari rumah sakit waktu Koko nggak ada itu kan di makamnya jam 6 sore toh. Kita pulang itu ya mungkin mama sih nggak tahu ya, mungkin sih di rumah sakit tanya-tanya ya apa Koko apa. Ya, kita juga bingung. Ya apa ya? Ya apa? Iya kita maksudnya cara nyampe Noe loh ya toh. Sampai nanti misalnya kayak mama nggak kuat nerima kabar itu ya apa, kita kan bingung juga. Kondisi mama masih positif ya, terus ada kabar kayak gini, terus ya kita kan cuma dari berdua riwa-riwi sana sini tiap hari kan, keluar pagi pulang malam ya kan, sampai rasa ya wes anak-anak ini ya wes nggak urus kabeh. Terus ya maksudnya ada mama sing positif di rumah kan ya serba takut sih sebenarnya ya, tapi kayak dikuatno maksudnya ya kebaikan dan kemurahan ini benar-benar Tuhan. Kemurahan Tuhan sih, maksudnya dari awal kita ngurusin Koko juga Mbak ke rumah sakit ya kan, sampai riwa-riwi rumah sakit sampai Koko gak ada, ke pemakaman, terus mama juga positif. Tapi ya puji Tuhan sih, maksudnya aku Velina mbak anak-anak ini negatif gitu loh. Ya benar-benar mujizat sih, maksudnya gak sampai positif ya. Dia selalu bilang sih, maksudnya ya kita kan niatnya baik ya, masa Tuhan nggak pelihara kita gitu loh. Ya terus apik itu pasti toh. Iya, masuk lab PC selalu dengar orang batuk-batuk itu rasanya telinga itu rasanya kering gitu loh. Tapi maksudnya mau nggak mau kan terpaksa. Aku coba berpikiran gini, apa aku misalnya nolongku pasti akan terpapar. Dan itu juga nggak nolong, aku juga tahu itu akibatnya pasti fatal 100%. Jadi aku nggak nolong kan, maksudnya misalnya aku nggak nolong pun apa aku pasti 100% nggak akan terpapar, ya enggak juga. Jadi ya aku terus mikir gini, ya Tuhan tolong pelihara aku, maksudnya aku ambil anak-anak ya juga nggak bisa pisah kamar gitu loh. Kan kita tuh mikirnya sampai kita positif arek-arek kan ya sakno tau sik titik-titik juga, maksudnya pisah kamar juga nggak bisa. Ya wis, terus ya kita ini perlu ngomongin mama Koko nggak ada, itu pergumulan luar biasa. Setiap hari kita di Mas keluarga itu berdoa supaya mama dikuatkan, diberikan penghiburan dari Tuhan. Tapi Tuhan tuh baik, maksudnya semua itu ditata ya. Ketika kita ngomongin DE hari Sabtu itu ya DE pastilah namanya mama itu yang pasti ya pasti nangis, namanya nggak ada ditinggal anak kan ya nggak mudah. Cuma DE ya nggak sampai berlarut-larut, diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Itu semua itu Tuhan itu kasih sesuatu itu selalu ada. Di balik cobaan itu mesti ada Tuhan, itu kita bisa menanggungnya gitu loh, nggak sampai dibikin drop gitu loh. Puji Tuhan ini juga kemurahannya. Terakhir ini tak tesno itu mama sudah PCR negatif jugaan. Parunya juga wes tinggal bekasnya aja, maksudnya waktu ronsen itu ya wes bekasnya ya. Semua itu karena ya wes ya kemurahan kebaikan Tuhan masih melindungi kita sampai sekarang, dikasih sehat, dijauhkan dari semua penyakit itu ya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi kayak kita juga ngerawat Koko juga step-stepnya itu
selalu apa ya, kayak langkah kita itu selalu dituntun sama Tuhan gitu loh, sampai kayak kita dapat rumah sakit terus nemu orang sing mau donor plasma konvalesen itu, terus ya sampai semua itu kayak dituntun gitu loh, ada Tuhan izinkan ini kita dapat ini misalnya plasmanya semua itu kayak dituntun gitu loh, walaupun ya hasilnya bukan happy ending ya, tapi segala langkah kita itu kayak dituntun. Jadi setelah Koko nggak ada pun kita juga kita sudah berusaha yang terbaik ya, maksudnya kayak nggak nyesel gitu loh ya kan, karena kita sudah melakukan tugas kita, bagian kita, tapi kan tetap yang kembali ke di atas, yang maksudnya Tuhan yang sudah mengizinkan, pasti Tuhan punya maksud. Dan dalam selama ini progresnya itu misalnya step by step selalu dituntun, diberi hikmat, dikasih kekuatan baru tiap pagi. Aku yakin setelah meskipun Koko nggak ada masalah di depan mungkin masih banyak ya, maksudnya Koko nggak ninggal pesan apa-apa, misalkan kayak semua kerjaannya DE nggak ada pesan apa-apa, tapi aku yakin misalnya pasti Tuhan itu tetap ngasih kita hikmah satu persatu, setiap langkah kita dituntun. Kalau Tuhan lihat ke belakang itu semua penyertaan Tuhan, kita yakin yang di depan pun Tuhan pasti menyertai kita, kayak gitu. Yang aku kagum sih, kalian kok bisa step by step itu kan dipimpin oleh Tuhan ya, dan kalian menjalani segala pergumulan itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu apakah karena memang dari kecil kalian itu dari keluarga yang percaya, ikut sekolah minggu, apa yang membuat kalian itu begitu percaya gitu? Kan ada orang-orang yang malah mempertanyakan Tuhan kan. Apalagi akhirnya not a happy ending gitu kan. Iya, kalau aku sih memang dari kecil sekolah minggu sih, kalau dari keluarga Kristen juga, sekolahnya juga di sekolah Kristen. Jadi dari dulu lihat aku dari masa sekolah, remaja kayak gitu, itu selalu misal aku ada masalah gitu, aku nggak pernah kenapa ini Tuhan, aku cuma percaya misalkan aku dikasih sesuatu yang nggak enak buat aku percaya pasti ini yang terbaik, meskipun aku nggak ngerti sekarang maksudnya apa gitu. Mungkin Tuhan itu punya rencana yang kita nggak akan ngerti, jadi ya akhirnya kayak apa. Kalau aku misalnya aku yakin lah pokoknya semua yang terjadi di hidupku itu aku beriman itu pasti Tuhan itu akan sertai, meskipun itu nggak enak, menurutku itu pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat aku kan. Setiap hidup manusia kan nggak mungkin mulus ya, selalu ada gelombang naik turun, pasti ada. Iya. Kalau Ivan? Ya, aku sih bukan dari keluarga Kristen ya. Maksudnya masuk Kristen itu juga baru percaya itu waktu kuliah sih. Ya, tapi ya dari kejadian kemarin maksudnya ya baru benar-benar ngerasa sih. Maksudnya ya tuntunan Tuhan itu nyata, maksudnya mujizat Tuhan ya. Itu juga ada gitu loh, maksudnya buat keluargaku, buat aku ya kan, dimana kita ngelewatin ini, maksudnya kemana-mana ya berdua ini wes ya kan, sing anggapannya jadi kaki karena ya kan ya semua kan ya ya nolong ya by phone gitu loh, ATE ya, cuma ya kita berdua ini wes setiap hari kemana-mana. Tapi ya rumah sakit ya, tapi kok ya sih dijaga gitu loh, disertai, dilindungi ya dia. Waktu aku dapat rumah sakit pun dia bilang, aku cerita ke Ivan dong, Tuhan itu beneran baik ya, sampai Koko bisa dapat rumah sakit. Dari sebelumnya aku hopeless, nggak dapat rumah sakit, terus begitu Ivan bilang ya nanti tugasmu tuh apa, kamu harus sharing ya. Aku misalnya selepas masalah ini sih aku pasti akan sharing, aku bilang gitu. Tapi harapanku itu happy ending lah, maksudnya nggak akan nyangka aku sampai akhirnya sad ending ya juga nggak nyangka. Cuma nggak ada salahnya lah aku mau sharing apa isi perasaan dalam proses aku kayak Koko sakit ini sampai dipanggil itu. Setiap langkah itu Tuhan tuh nggak pernah terlambat, selalu memberikan kekuatan baru setiap pagi. Itu maksudnya nggak ada salahnya aku cerita, siapa tahu membawa berkat bagi orang lain.
Iya, pasti sih itu. Justru menurutku penting ya untuk lu bisa share sesuatu yang happy ending, tapi kalian tetap bisa melihat penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan menurutku setelah melalui proses yang sedemikian rupa itu kalian hubungannya sama Tuhan justru malah semakin jauh lebih dekat daripada sebelumnya gitu, tak rasa. Jadi memang benar sih dari tadi lu ngomong bahwa ini satu kemurahan Tuhan, di mana yang membuat kalian berdua itu malah ya itu sih, imannya terus semakin lama semakin didewasakan itu tadi sih. Iya sih. Thank you for sharing. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dari kalian berdua buat jemaat. Pesannya apa ya? Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu entah baik atau buruk, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Juga Tuhan pasti akan berikan kekuatan kepada kita ketika segala sesuatu itu terjadinya nggak baik juga pun, Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya sih menurutku. Meskipun kadang memang kita manusia susah mengerti ya, cuma kita percaya aja kalau Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Jadi meskipun nggak sesuai harapan kita, kalau aku gitu. Kan? Ya itu sih sama sih kurang lebih ya, cuma maksudnya ya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi ya, itu kan kita kayak diproses gitu ya, supaya mendewasakan iman kita, supaya kita bisa bertumbuh dan melihat maksudnya rencana Tuhan itu apa gitu loh. Dan ya aku juga yakin sih maksudnya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang lebih besar daripada kekuatan yang kita punya sih, gitu loh. Yes. Ya, Oke. Thank you for sharing ya, kalian berdua sungguh sangat memberkati buat kita, sangat menguatkan menurutku. Hopefully nanti Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mendengarkan sharing ini dan menjadi kekuatan bagi kalian. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, tadi kita sudah mendengar kesaksian yang begitu baik oleh Saudari Felina sama Saudara Ivan, mereka dari komunitas YCF. Kita melihat bagaimana iman mereka itu makin bertumbuh dan makin dewasa. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari satu perikop yang sudah sangat terkenal. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya berkali-kali ya. Kita ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Karena perikop ini sangat singkat, saya akan bacakan sambil ini saya tayangkan di screen supaya Bapak Ibu sekalian bisa ikut membaca. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ada banyak daripada kita yang sudah mendengar berkali-kali, bahkan beberapa dari kita mungkin hafal ya Mazmur 23 ini. Dan beberapa yang dari sekolah minggu ingat lagunya ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kira-kira gitu ya. Itu sampai akhir itu mungkin sudah di memori kita ya, kalau kita dari kecil itu sudah di sekolah minggu. Nah, menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sini, Daud mengatakan bahwa Tuhan gembalaku. Daud tidak mengatakan bahwa Tuhan gembala kami, atau Tuhan gembala kita. Padahal waktu itu Daud menulis Mazmur ini pada saat dia sudah menjadi raja, sebagai representasi atau perwakilan yang tertinggi daripada bangsa Israel. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan gembalaku. Ini merupakan suatu ekspresi yang sangat personal, yang sangat intim pada Tuhan.
Seringkali kalau kita mendengar ada beberapa orang yang kadang-kadang cukup alergi ya dengan kata aku. Kalau misalnya ada lirik lagu gitu yang terlalu banyak aku, itu ada orang-orang tertentu yang merasa ini aku ini terlalu antroposentris nih. Terlalu berfokus kepada diri sendiri nih. Harusnya teosentris, berfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di Mazmur 23 ini saya beritahu kalau Daud menggunakan kata ku dan aku itu 17 kali. Iya, benar. Daud menggunakan kata aku dan aku itu 17 kali. Apakah berarti Daud itu antroposentris? Terlalu fokus pada diri dia sendiri? Saya yakin tidak. Karena di ayat yang ketiga, dia bilang bahwa segala hal yang terjadi ini, tuntunan Tuhan ini, adalah oleh karena namanya. Jadi Daud sadar, sesadar-sadarnya bahwa semuanya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa semuanya ini dia peroleh dari, oleh, dan akhirnya kepada untuk kemuliaan Tuhan. Dia sadar sekali. Tetapi kenapa dia pakai kata ku, aku 17 kali? Itu karena menunjukkan betapa intimnya dia dengan relasi dia dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus menjadi orang percaya yang holistik. Oke, kita memang umat Tuhan. Kita beribadah bersama, kita berdoa bersama, kita bersekutu bersama, kita bahkan nantinya kita akan ada di rumah Tuhan bersama-sama sebagai satu umat Tuhan. Tetapi itu juga kita bisa melihat sisi yang lainnya, di mana kita itu sebagai pribadi yang mengenal Tuhan kita secara intim. Kita punya devosi pribadi, kita punya saat teduh pribadi, kita bisa memuji Tuhan dengan secara pribadi, kita bisa mencurahkan apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, secara jujur, terbuka, secara rendah hati, dengan sikap yang tunduk kepada Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan, yang kita mempunyai akses penuh kepada Tuhan. Jadi ada dua sisi. Satu sisi kita adalah umat Tuhan, sisi yang lain kita adalah anak Tuhan, yang bisa datang secara pribadi kepada Tuhan. Lalu Daud juga berkata, bahkan pada saat meskipun dia itu berjalan dalam lembah kekelaman, oke, kalau misalnya kita artikan secara arti harafiahnya, lembah kekelaman itu adalah lembah di mana ada bayang-bayang kematian. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu sekalian? Kita berjalan di lembah kalau ada yang nggak tahu lembah itu bagian bawahnya setelah ada bukit, di atas ada lembah. Jadi kalau mataharinya itu ditutupi oleh bukit, lembah ini menjadi gelap. Dan bayangkan kalau di sana itu ada bayang-bayang kematian. Bukan kematiannya, tapi bayang-bayang. Nah, kita berjalan di lembah itu sendirian, pasti ada rasa takut, rasa khawatir, rasa kita depres gitu ya. Tetapi apa yang dikatakan Daud di sini? Dia tidak merasa takut. Karena dia tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Dan dia bahkan mengatakan bahwa gada dan tongkat Tuhan menghiburnya. Dan Tuhan juga bukan Tuhan yang meninggalkan dia. Tuhan yang makan satu hidangan dengan Daud di depan musuh-musuhnya, di depan lawannya. Kalau pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan satu hidangan, itu berarti kita diterima sebagai orang yang dekat, orang yang intim. Jadi kalau Daud mendeskripsikan bahwa Tuhan itu menjadi host, menjadi orang yang menjamu dia dalam suatu hidangan bersama, itu berarti Daud itu dekat sekali dengan Tuhan. Dan hidangan itu dilakukan di depan musuh-musuhnya. Itu berarti musuh-musuhnya masih ada di sana. Bukan berarti Tuhan menyertai, berarti musuh-musuh Daud hilang. Tidak, musuh-musuhnya masih ada di sana. Tetapi Daud bisa makan, minum dengan tenang, karena ada Tuhan yang besertanya. Tidak ada kekhawatiran. Dan Tuhan juga menyertai Daud, di mana dia juga menulis bahwa Tuhan mengurapi dengan minyak dan piala, yaitu cawan minumannya, itu berlimpah-limpah. Yaitu kalau habis diisi lagi. Dan lalu Daud menutup dengan menulis bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikutinya seumur hidup. Kata mengikuti di sini, kalau kita melihat terjemahan aslinya,
Itu mengikuti untuk menangkap. Berarti kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya seperti mengejar. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu mengejar Daud. Kita orang-orang percaya kadang-kadang kan merasa di masa-masa pandemi ini ya, kita terus berdoa, kita terus berusaha mengejar kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita terus berdoa, Tuhan, bagaimana pandemi ini kok nggak selesai-selesai, kok banyak korban yang sudah meninggal. Tuhan, tolong Tuhan, lindungi Tuhan. Kita semua berusaha mengejar kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi yang dikatakan Daud ini sebaliknya. Justru kebaikan dan kemurahan Tuhan itu mengejar dia. Seperti mengikuti untuk menangkap Daud. Wah, ini luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Ini harusnya merubah mindset kita tentang penyertaan pada Tuhan. Kenapa kok Daud itu bisa tahu bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu mengejar dia? Itu tidak lain karena keinginan Daud yang begitu tulus. Apa itu? Dia ingin tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu berarti dia ingin bersekutu dalam persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Karena dia ingin ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya tidak heran Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan itu begitu berkenan kepada Daud, Tuhan menyertai dia, Tuhan bahkan kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai dia. Karena hati Daud yang tulus dan begitu ingin bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tadi mendengar bagaimana kesaksian Felina dan Ivan ya. Bagaimana mereka melalui lembah kekelaman ini. Bagaimana waktu Felina menerima telepon dari rumah sakit, itu kadang-kadang nggak sampai hati gitu loh. Kayak terima telepon itu nggak tega gitu. Pasti ada kabar buruk pasti kan yang disampaikan. Sampai kadang-kadang di speakerphone supaya Ivan juga mendengarkan, supaya nggak Felina sendiri yang mendengarkan. Lalu setelah itu belum lagi menghadapi mencari obat-obatan yang begitu susah. Sampai sebelumnya juga mencari rumah sakit juga susah. Sampai dia itu mesti makso dan ngeyel katanya. Makso dan ngeyel untuk bisa mendapatkan rumah sakit. Dan ini perjalanan yang tidak mudah. Dan pada akhirnya hasil yang tentunya mereka pasti mengharapkan hasil yang baik ya. Pasti mereka, Felina pasti memikirkan, oh ya Koko ini supaya sembuh ya. Tapi Tuhan berkata lain. Dan yang saya kagum dengan Felina dan Ivan, mereka bilang dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan hasil yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka bilang justru dalam hal seperti ini, mereka melihat penyertaan Tuhan. Bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan itu menyertai mereka. Mereka dalam keluarga besar yang dulunya tidak jarang sekali lah berkumpul berdoa bersama. Karena kasus ini, justru mereka itu berkumpul sebagai keluarga besar. Mereka berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Mereka menjadi keluarga besar yang makin erat dalam Tuhan. Selain itu, Felina dan Ivan makin meyakini bahwa komunitas orang percaya, mereka yang ada di dalam YCF itu bukan sekedar abang-abang lambe, bukan sekedar manis-manisan, bukan sekedar pertemanan yang apa ya, yang palsu gitu ya, yang cuma skin deep, cuma di permukaan aja. Persahabatan dalam komunitas itu adalah persahabatan dengan saudara-saudara seiman, yang pada saat ada yang membutuhkan, kita go all out untuk membantu mereka. Karena kita adalah saudara seiman, keluarga rohani, bersama-sama dalam satu gereja. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendengarkan kesaksian yang begitu menguatkan dan mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam keselamatan kita. Saya ingin mengingatkan 3 hal pada hari ini. Yang pertama, kita mesti ingat bahwa dunia yang kita tempati sekarang itu adalah bukan tempat terakhir kita. Dunia yang kita tempati sekarang bukan tempat terakhir kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan tempat bersama-sama dengan kita, di mana kita dengan Tuhan ada bersama-sama, dan tempat ini kekal. Yang ketiga, ingat ya, selama kita orang percaya hidup di dalam dunia yang sudah berdosa, dan dunia yang sementara ini, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti kita. Percaya dengan iman kepada Tuhan. Percaya kepada kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi tiap-tiap daripada kita. Amin. Mari kita sekali lagi masuk ke dalam doa.
Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk firman Tuhan, kiranya itu menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan, kami mohon supaya dalam keadaan apapun, suka maupun duka, sulit maupun tidak sulit, kami tetap percaya kepada Tuhan dan terus beriman kepada Tuhan. Dan dalam segala hal, dalam segala ujian dan pencobaan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk melewatinya, dan kami makin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, kami menyerahkan waktu yang hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke doa syafaat ya, silakan. Itu kita ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama saya akan berdoa untuk Felina sama Ivan sama Mama juga anak-anak ya. Saya akan berdoa. Lalu yang kedua untuk keluarga YCF agar imannya itu makin bertumbuh. Setelah saya berdoa, saya bisa minta tolong Ivan ya untuk mendoakan untuk keluarga-keluarga di YCF supaya iman mereka bertumbuh. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk sharing yang sudah kami dengarkan dari Ivan dan Felina. Sungguh itu memberikan kekuatan pada tiap dari kami Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kami, rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Meskipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tapi kami percaya bahwa itu semua demi kebaikan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Ivan dan Felina. Kami bersyukur Ivan makin melihat penyertaan-Mu dalam hidupnya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Felina dari imannya yang sudah sejak kecil dia punya. Kiranya Tuhan terus menumbuhkan dan mendewasakannya. Dan kami juga berdoa untuk anak-anaknya. Kami berdoa supaya Tuhan terus lindungi dan berkati dan pimpin mereka. Supaya mereka bertumbuh dewasa menjadi anak-anak yang berkenan pada Tuhan. Dan hari ini especially untuk mamanya Felina Tuhan. Dengan kehilangan anaknya ini, kami berdoa dalam kedukaan yang saya yakin sampai hari ini pun masih terus dirasakan. Kami mohon penghiburan daripada Tuhan. Kami bersyukur mamanya Felina ini mempunyai keluarga besar yang begitu peduli, yang saling memperhatikan dan mau mesbah keluarga bersama-sama untuk mendoakan bersama-sama sebagai saudara seiman. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga menghiburkan dan memberikan kekuatan buat AI. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ini. Silakan Ivan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk keluarga-keluarga di YCF ya Tuhan. Melalui kejadian ini mungkin kita lebih lebih merasakan bahwa perlunya sebuah komunitas ya Tuhan. Karena di dalam komunitas itu kita dapat saling membantu, saling membangun, dan saling mendoakan. Kami juga berdoa agar semua keluarga di YCF ini dapat merasakan perlindungan-Mu Tuhan, agar jangan banyak keluarga yang merasakan kesedihan lagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga yang di YCF ini agar mereka semua boleh bertumbuh juga imannya dan lebih berkembang lagi. Persekutuan YCF itu semakin lama semakin besar dan semakin banyak orang-orang keluarga-keluarga yang bakal memiliki keluarga baru ya untuk bersekutu bersama dan bertumbuh bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, untuk berikutnya silakan. Yang ketiga kita akan sama-sama berdoa untuk majelis yang terpilih untuk periode 2022 dan 2024. Aku akan mimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk majelis yang sudah terpilih di periode yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau mau berikan mereka wisdom, berikan mereka pimpinan-Mu Tuhan, supaya segala sesuatu yang mereka lakukan dan pikirkan dan limpahkan dalam pekerjaan mereka sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sadarkan mereka bahwa mereka mengerjakan semua ini untuk gereja Tuhan, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak-Mu di rumah-Mu Tuhan. Kiranya mereka mengerjakan semua ini dengan segenap hati mereka.
Kami berdoa untuk kedepannya mereka juga bisa membimbing para jemaat untuk bisa semakin lama semakin dekat dan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatu yang sudah direncanakan dan segala sesuatu yang sudah dicanangkan sejauh ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, berikutnya kita mau berdoa untuk gereja di Elion Satelit di bidang pemerhati ya. Setiap anggota itu bisa saling memperhatikan. Gak termasuk orang-orang yang terkena COVID selama ini di bidang pemerhati itu selama ini mereka yang memperhatikan. Ini mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk bidang pemerhati dalam gereja kami yang meliputi diakonia juga Tuhan. Kami bersyukur ada tim ICC yang selama ini memperhatikan saudara-saudara seiman kami, karyawan kami dalam gereja yang terkena COVID. Kami bersyukur ada semangat untuk saling membantu dan saling memperhatikan. Kami berdoa Tuhan supaya semangat kesatuan di dalam gereja ini tidak luntur, tapi akan terus ada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami ada di sini untuk melakukan misi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk tiap-tiap dari kami, kiranya Engkau terus memampukan kami untuk memberikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami terus bersandar pada kasih karunia Tuhan sebagai sumber dari segala kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk kedepannya, di mana bidang pemerhati ini akan terus bekerja melayani Tuhan dalam lingkup yang lebih luas. Kami berdoa Tuhan terus menyertai dan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ini. Amin. Yang terakhir, kita minta Velina untuk bisa mendoakan untuk Kota Surabaya supaya program vaksinasi dapat dijalankan sesuai dengan target yang sudah dicanangkan selama ini. Silakan Velina. Tuhan, kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, maka doa kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berkati juga Tuhan pemerintah mulai dari hulu sampai hilir ya Tuhan, dari tenaga kesehatan sampai masyarakat Tuhan. Berikanlah pada mereka juga Tuhan hati yang mau ya Tuhan untuk menuruti apa yang dikatakan pemerintah ya Tuhan, sehingga program vaksinasi ini dapat tercapai dan herd immunity juga dapat tercapai pula, sehingga negeri kami dapat bebas dari COVID ya Tuhan. Tuhan tolong juga beri kesehatan ya Tuhan kepada semua ya Tuhan warga negara Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan segera, kami rindu Tuhan menjauhkan virus-virus ini ya Tuhan, sehingga virus ini dapat segera berakhir, dan Tuhan berikan kekuatan baru setiap hari ya Tuhan buat para tenaga kerja, tenaga kesehatan, dokter, petugas-petugas lab. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin, memberikan mereka kekuatan baru tiap hari, juga menopang dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga juga mereka dijauhkan dari semua macam virus yang negatif ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa berdoa bersama sebagai saudara seiman. Tuhan, seringkali kami merasa doa-doa kami ini sebagai suatu hal yang sekedar rutinitas. Tapi kami percaya bahwa doa kami itu adalah relasi dengan Tuhan. Bagaimana kami berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Meskipun Engkau begitu transenden, begitu agung, begitu kelihatannya begitu jauh di sana. Tapi Engkau dekat dengan kami Tuhan. Engkau mempedulikan kami, Engkau melihat kami, Engkau menaungi dan melindungi kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami terus disadarkan bagaimana pentingnya untuk mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Mempunyai iman yang nyata dalam keadaan seperti sekarang ini Tuhan. Kami berdoa untuk kekuatan daripada Tuhan, perlindungan dan pimpinan daripada Tuhan. Kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memuji Engkau. Amin. Amin. Thank you Ivan dan Velina. Thank you ya. Demikian Bapak Ibu online prayer meeting kita hari ini. Semoga sharing dan firman yang sudah disampaikan dapat memperkuat iman kita dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya himbau untuk jemaat yang memerlukan layanan dari hamba Tuhan untuk didoakan. Saya encourage Bapak Ibu untuk bisa menghubungi nomor di bawah ini
supaya nanti bisa ditelepon dan di follow up oleh hamba Tuhan kami. See you next time on the next online prayer meeting. Bye-bye. Bye.